Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang guru besar perguruan Shaolin terpaksa turun gunung untuk menghadapi para pendekar aliran sesat berilmu tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali, kita diperlihatkan dengan seorang master Shaolin bernama Fahai bersama muridnya bernama Niren mendatangi suatu tempat yang diduga ada seorang pendekar dari aliran sesat yang banyak mencelakakan orang. Tak berselang lama, dia pun muncul dan langsung menyerang Niren yang dengan seketika dia menjadi beku. Sang guru pun tertinggal diam dan mengancam untuk menyerah, namun tiba-tiba pendekar tersebut menyerangnya. Akhirnya Pahai berhasil mengalahkan dan mengurungnya, lalu menugaskan muridnya untuk diamankan di dalam pagoda, di mana di tempat tersebut berkumpulnya para pendekar aliran sesat yang sudah berhasil dikalahkan dan dikurung dalam satu tempat yang sudah dilindungi oleh kesaktian guru besar Shaolin. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan sekelompok warga desa yang sedang mencari rempah-rempah untuk bahan obat. Mereka dipimpin oleh seorang tabib bernama Xian. Mereka beristirahat sejenak sambil memetik tumbuhan yang berada di sekitarnya. Namun tak disangka ada dua siluman ular yang sedang memperhatikan mereka. Dan tiba-tiba, siluman ular hijau yang bernama Qin sengaja menakut-nakuti Xian hingga terjatuh ke dalam air. Namun dia ditolong oleh siluman ular putih yang bernama Su. Setelah beberapa saat kemudian, Xian sudah berada di daratan yang sudah dikelilingi oleh teman-temannya. Xian yang setengah sadar menanyakan sosok gadis yang menyelamatkannya. Namun dia ditertawakan oleh teman-temannya karena dianggap halusinasi akibat benturan jatuh yang keras. Pahai dan muridnya melakukan patroli lagi dari desa ke desa. Mereka mendapati seseorang yang tewas oleh siluman kelelawar yang dikenal sadis. Mereka pun dengan segera melanjutkan lagi perjalanannya menuju suatu tempat yang akan digelar pesta lampion, yang sudah diprediksi bahwa di tempat tersebut akan bermunculan para pendekar aliran sesat. Dan secara kebetulan, Xian melewati tempat tersebut hingga mereka berdua ikut menumpangi perahu Xian menuju tempat yang sama. Su ternyata menyukai Xian sejak dia menolongnya. Tanpa ditunda lagi, dia mengajakin adiknya untuk menemui Xian di tempat pesta lampion. Dan malam harinya, mereka berdua pun tiba di sana. Dia menugaskan adiknya untuk mencari Xian dan membawanya ke pavilion danau. Sementara sang master pun sudah berada di sana untuk menangkap para siluman. Dan tiba-tiba, Qin mendekati Niren yang tentu saja membuat jarum kompasnya berputar cepat, pertanda ada siluman berada di dekatnya. Akhirnya Qin berhasil menemukan Xian dan dia langsung menyampaikan pesan kakaknya untuk segera menemuinya di pavilion. Namun Xian mengabaikannya dan menganggap telah salah orang. Qin terus meyakinkan bahwa Xian pernah ditolong oleh kakaknya di danau. Namun lagi-lagi Xian mengabaikannya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Qin mendorong perahu Xian menuju pavilion di mana di sana kakaknya sudah menunggu. Sampailah Xian di pavilion meski mendarat secara terpaksa. Xian sempat melihat Su namun dia tak mengenalinya lalu dia pergi begitu saja. Su yang melihat Xian pergi tertinggal diam. Dia menggunakan ekornya untuk menghancurkan jembatan bambu. Sehingga dengan terpaksa Xian harus mundur dan memasuki pavilion. Su mengira bahwa Xian masih mengingat kejadiannya di dalam danau. Ternyata Xian tidak mengingat wajah Su karena setengah sadar. Su berusaha mendekati Xian namun dia terus menghindar dan mengatakan bahwa di dalam hatinya hanya ada satu gadis yang pernah menolongnya. Tak ada pilihan lain, Su mendorong Xian ke dalam air untuk membuktikan bahwa gadis yang pernah menolongnya adalah dirinya sendiri.
Sementara Qin yang merasa sudah punya teman baru mendekati Niren untuk sekedar berbincang-bincang. Namun tak lama kemudian sebuah perahu melintas. Qin memberitahu Niren bahwa di perahu tersebut ada siluman kelelawar yang selama ini dia cari. Dan tak ditunda lagi, Niren pun dengan segera mengejar perahu tersebut. Akhirnya Pahai berhasil mengalahkan siluman kelelawar. Lalu mereka pulang ke kuil Shaolin untuk mengobati Niren yang sempat digigit oleh siluman kelelawar. Xian dan Su yang sudah saling mencintai tinggal di sebuah gubuk di pinggiran desa. Xian tidak menyangka bahwa gadis yang pernah menolongnya adalah nyata bukan ilusi. Namun dia tidak mengetahui bahwa Su adalah siluman ular. Mereka pun saling berjanji untuk hidup bersama. 爱慧，你的爹娘在梅梅镇娶的，把我娶回去，在一起好不好？ Di perguruan Shaolin, sang master mengadakan ritual bersama seluruh muridnya untuk menyembuhkan Niren yang terkena racun kelelawar. Sementara Niren sendiri sudah mulai berubah wujud aslinya. Para bocil pun melaporkan kepada guru besar bahwa Niren sudah mulai berubah wujud dan telah melarikan diri dari perguruan. Qin merubah tempat kumuh menjadi rumah mewah untuk menyambut Xian yang akan melamar Su. Namun saat memasuki rumah, Qin terkejut melihat Niren yang sedang frustasi. Qin mencoba menenangkannya dan membuatnya terkejut saat Qin mengatakan bahwa dirinya juga seorang siluman ular. Lalu Qin melatih Niren agar menjadi siluman seutuhnya. 做妖就做妖嘛，我也是一只妖，怎么去做一只妖？ 老子要跑了，全都冲洗。跳跳的嘛，你快点习惯呢。真心做一只妖吧。 Kini tibalah saatnya Xian dan Su mendatangi rumah tersebut. Su dibantu oleh para siluman lainnya untuk menyamar sebagai orang tua dan keluarganya. Xian menghormati mereka meski terlihat agak aneh. Setelah sekian lama berbincang, tibalah saatnya Xian melamar Su untuk dijadikan istrinya. Namun tiba-tiba Xian dibuat tak sadar oleh Qin karena waktu penyamaran telah habis. Dan terlihat Master Pahai beserta para muridnya mendatangi rumah tersebut. Qin menyuruh kakaknya untuk segera pergi membawa Xian, sementara Qin sendiri yang akan menghadapi para Shaolin. 妖剑。是。 Pahai berhasil mengalah Qin, namun saat akan dihabisi tiba-tiba muncul Niren menolong Qin yang membuat Pahai terkejut. Niren memohon kepada gurunya untuk mengampuni Qin yang sudah menjadi temannya. Dia akan membawanya dan tak akan pernah kembali. 我已经回不去了。你知道你在说什么？放过他吧，师傅，保重，保护你的。 Xian yang sebelumnya pingsan telah sadar kembali. Dia menanyakan tentang lamarannya. Su menjelaskan bahwa lamaran telah berjalan dengan lancar hingga mereka kini sudah menjadi suami istri. Xian pun tidak mempermasalahkan apapun, yang penting mereka bisa selalu bersama hingga tua. 永远生活在一起，我不要你跟我一起吃苦。我一点都不觉得苦。 Pahai melanjutkan lagi patrolinya. Kali ini dia mendatangi suatu desa yang sedang genting dari ancaman para siluman. Di desa tersebut banyak yang mati akibat penyakit menular dan mematikan. Terlihat Xian yang sudah terlebih dahulu di desa tersebut sedang berusaha mengobati orang-orang. Pahai pun menghampirinya dan menegaskan bahwa penyakit mereka tidak bisa diobati. 这种病你治不了，子，总得想办法救吧。这么精气神皆散。谢谢大师提醒。 Xian pun kembali lagi ke rumahnya dan masih berusaha membuat ramuan yang mungkin bisa meringankan penderitaan penduduk. Sang istri pun yang merasa khawatir melihat Xian yang sudah berhari-hari meracik obat namun tak ada hasilnya. Akhirnya Su memutuskan untuk menolong suaminya secara diam-diam dengan memberikan kesaktiannya pada ramuan tersebut.
Pahai terus mencari para siluman yang merusak penduduk. Kali ini dia mendapati beberapa siluman rubah yang sedang menggerogoti tubuh manusia. Dengan sigap, Pahai memanggil murid-muridnya untuk mengejar mereka. 金狐妖的迷魂大法。 还是安心的受罚吧。 Su menyiapkan obat ramuan suaminya yang sudah diberikan mantra. Namun dia terlihat sangat kelelahan karena telah mengeluarkan energi yang sangat besar untuk ramuan tersebut. Karena berkurangnya hasil meditasi yang sudah dilakukan selama berabad-abad yang bisa berakibat fatal hingga kematian. Dan singkat cerita, setelah obatnya dibagikan ternyata hasilnya memuaskan. Para penduduk pun sembuh dari penyakit mematikan tersebut. Mereka sangat berterima kasih kepada Xian dan istrinya yang telah berhasil menolong mereka. 是，你也去喝一碗吧。 Pahai yang sedang berpatroli merasa heran dan menghampirinya. Namun dengan kesaktiannya dia mengetahui bahwa ramuan tersebut ada campur tangan siluman juga. Dengan rasa penasaran, Pahai pun bertanya kepada Xian bersama siapa dia tinggal. Dan Xian pun menjelaskan bahwa dia tinggal bersama istrinya. Lalu Pahai memberikan sebuah belati sebagai hadiah telah menolong penduduk. 以示谢人吧。 这是我分内的事。 长者赐。 Tak berselang lama, Su mendatangi desa untuk menemui suaminya. Namun dia melihat Pahai yang sudah siap menghadang dirinya di atas jembatan. Su dengan segera bergegas lari menghindar. Namun Pahai terus mengejarnya hingga akhirnya mereka berpapasan di gang kecil yang sepi. Pahai berhasil mengalahkan Su, namun kali ini dia mengampuninya karena telah menolong para penduduk. Pahai memberi hormat kepada Su karena telah berani mengorbankan hasil meditasinya yang selama berabad-abad demi menolong manusia. Namun Pahai memberikan peringatan untuk menjauhi Xian karena bagaimanapun Su dan Xian beda alam. Jika masih melanggar maka tak akan ada ampunan lagi untuk Su. 他还会爱你吗？你不懂的。绝不容情。 Malam harinya, Xian pulang dan sang istri sudah mempersiapkan jamuan makan malam. Mereka pun makan bersama. Namun saat sedang asik makan, tiba-tiba Su merasa kesakitan setelah meminum anggur yang dibawa oleh Xian. Dan ternyata anggur tersebut adalah penangkal racun gigitan ular yang dinamai anggur bunga belerang. Su bergegas masuk ke kamar karena anggur yang diminumnya bereaksi melawan energi tubuhnya, yang membuat Su akan berubah menjadi seekor ular. Xian yang tidak tahu apa-apa merasa bersalah dan mengejar Su. Namun Su mengurung dirinya sendiri karena tak lama lagi dia akan berubah wujud. Dan benar saja, secara perlahan dia berubah wujud menjadi seekor ular. Saat Su akan melarikan diri, ternyata rumahnya sudah dibentengi mantra oleh Pahai dan para muridnya. Ternyata anggur tersebut siasat Pahai untuk menunjukkan kepada Xian bahwa istrinya bukan manusia. Pahai dan muridnya sudah berada di luar untuk menyergap Su. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Akhirnya Su pasrah apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba Pahai muncul di hadapan Su. Su berhasil melarikan diri dan dibiarkan oleh Pahai untuk tidak mengejarnya karena dia sudah tertusuk belati yang tidak sengaja dilakukan oleh Xian. Kini Su tidak bisa lagi menjadi manusia seutuhnya karena hasil meditasinya telah hilang. Xian sangat terkejut dan sedih ketika Pahai mengatakan bahwa ular tersebut adalah istrinya. 千年蛇妖。阿弥陀佛。不可能啊！ Su kembali ke kediaman lamanya ditemani oleh adiknya. Dia yang kini menjadi setengah manusia harus bertapa lagi ribuan tahun untuk menjadi manusia seutuhnya. Su terlihat sangat lelah dan terpukul karena telah kehilangan cinta sejatinya. Begitupun dengan Xian yang merasa sangat bersalah, ingin menolong istrinya. Dan tanpa diduga ada salah satu hewan yang membantu Xian. Hanya ada satu cara untuk menolong Su, yaitu ginseng ajaib yang tersembunyi di dalam pagoda Lai Feng. Apapun resikonya, Xian bergegas pergi demi menolong istrinya. Akhirnya Xian berhasil mendapatkan ginsengnya. Namun ternyata benda tersebut yang menahan ribuan siluman yang telah tertangkap. Dan otomatis kini para siluman tersebut keluar dari kurungannya. Pahai dan para muridnya yang sedang bermeditasi merasakan akan adanya bencana yang besar karena telah kehilangan ginseng dalam pagoda.
Mereka pun dengan segera mendatangi pagoda tersebut. Sementara Xian yang sudah mendapatkan gingsengnya segera melarikan diri. Namun dia terhadang oleh para murid Shaolin. Akhirnya gingseng tersebut diberikan kepada siluman tikus untuk diserahkan kepada Su. Dan Xian sendiri tiba-tiba kerasukan ribuan siluman. Namun dengan tepat waktu, Pahai dan para muridnya menolongnya. Siluman tikus berhasil memberikan gingsengnya kepada Su. Dia juga mengatakan bahwa Xian telah dikurung oleh Pahai karena kerasukan banyak siluman. Sampai keesokan harinya, para petinggi Shaolin masih mengobati Xian. Meski dia telah membuat kesalahan besar yang akan mengakibatkan malapetaka dan bencana yang dahsyat. Lalu Pahai segera memerintahkan muridnya untuk menutup semua pintu dengan mantra pelindung. Karena diduga Su dan adiknya akan datang membawa Xian dengan kekuatan yang besar. Karena setelah memakan gingseng ajaib, kini Su mempunyai kekuatan jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan benar saja, tak berselang lama Su dan adiknya tiba di markas Shaolin yang telah siap disambut oleh Pahai. Su akan pergi jika Xian diserahkan. Namun Pahai menolaknya karena Xian telah mencuri gingseng ajaib yang otomatis diyakini telah dirasuki ribuan roh jahat. Su yang masih tak terima memaksa ingin membawa Xian meski telah dijelaskan nyawanya sedang terancam dan sedang diobati. Perbincangan pun semakin memanas, akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Pertarungan pun seketika berhenti. Su mengancam jika Xian tidak diberikan maka dia akan mengendalikan lautan yang akan menjadi bencana besar. Namun Pahai tetap menolak dan menerima tantangan tersebut. Su dan adiknya pergi memasuki ke dasar lautan untuk mengangkat seluruh air laut menghantam perguruan Shaolin dan penduduk desa sekitarnya. Tsunami yang besar menenggelamkan seluruh area perguruan Shaolin. Sementara para biksu masih bertahan di dalam kuil sedang mengobati Xian. Meski keadaan mereka sudah terendam air, Su yang berubah menjadi ular besar ingin menerobos masuk membawa Xian. Namun dia tak bisa masuk karena terhalang oleh mantra pelindung. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ribuan siluman tikus muncul dari sela-sela lubang kecil. Mereka menyerang para murid Shaolin yang mengakibatkan runtuhnya pertahanan. Hingga Su berhasil mendobrak pintu utama dan membawa Xian. Akhirnya Su berhasil membawa Xian, namun ada yang aneh. Ternyata Xian kini telah hilang ingatannya yang diakibatkan oleh banyaknya para roh jahat yang sempat merasukinya. Su pun terkejut dan terus mencoba untuk mengembalikan ingatannya namun sia-sia. Dan tak berselang lama, Pahai pun muncul. Su langsung menyerangnya karena mengira Pahai lah yang telah menghilangkan ingatan Xian. Pahai berhasil mengalahkan Qin adiknya Su, namun Pahai terkulai lemas karena terluka parah. Sementara para murid Shaolin yang tersisa mulai bermunculan ke permukaan air, dan tiba-tiba Niren yang sudah menjadi siluman kelelawar muncul menolong mereka. Setelah semuanya berhasil ditolongnya, lalu Niren membawa Qin yang terluka parah. Su yang melihat adiknya tak berdaya semakin murka dengan serangan yang lebih dahsyat. Pahai pun bangkit dan mengeluarkan kesaktian level tertinggi.
Akhirnya Pahai berhasil mengalahkan Su dan mengurungnya di dalam pagoda. Su kini tidak bisa berbuat apa-apa, dia dikurung dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Namun dia memohon kepada Pahai untuk diizinkan bertemu dengan Xian sekali saja. Lalu dia akan menerima semua hukumannya. Pahai yang baik hati akhirnya mengizinkannya. 我不要你哭。 Setelah waktunya habis, Su pun dikembalikan lagi ke dalam pagoda. Xian yang kini sudah kembali ingatannya mengejar Su namun sia-sia. Karena hubungan mereka berdua terlarang dan terhalang oleh alam yang berbeda. Akhirnya mereka berpisah dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Su kembali ke dalam pagoda menerima hukumannya. Sementara Xian mengabdikan diri menjaga dan membersihkan area sekitar pagoda selama hidupnya. Dan kisah film pun berakhir. 素素。